Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Sabina Fasya Hanindita Reski, mahasiswi ilmu gizi di Universitas Esa Unggul. Dalam video ini saya akan menjelaskan kualifikasi bahan makanan dan mutu bahan makanan yang saya gunakan dalam membuat kue lupis ketan. Nah, dalam membuat kue lupis ketan, sudah pasti tentu bahan utamanya adalah beras ketan. Nah, berdasarkan resep yang saya ikuti, beras ketan yang digunakan itu seberat 250 gram. Dan diperhatikan mutunya secara objektif dan diperhatikan secara subjektif. Dari segi warna beras ketan itu putih dan full putih di satu butir berasnya. Beda sama beras nasi yang bening tapi tengahnya putih-putih. Nah, kalau beras ketan ini itu full putih. Terus habis itu di dalam terus habis itu dari aromanya ya aroma beras pada umumnya, dan rasanya kalau udah matang itu gurih. Nah, kalau dari tekstur beras ketan ini pas udah matang teksturnya lengket. Kenapa lengket? Karena pati yang di beras ketan ini tuh lebih banyak dibandingkan beras nasi putih pulen pada biasanya. Nah, itu lengketnya karena ada amilopektin. Dan kategori si beras ketan ini itu klasifikasinya adalah short grain. Kenapa dibilang short grain atau bulir pendek? Karena ini itu bentuknya bulat terus pendek dan kandungan patinya lebih tinggi. Makanya kalau udah matang teksturnya itu lebih pulen dan lengket kayak gitu. Terus kalau secara objektif dalam 250 gram ini nggak ada benda asing selain beras ketan putih ini ya. Itu nggak ada benda asing. Dan kalau dari patah-patahannya lumayan cukup ditemukan banyak patahan ya di sini, walaupun nggak begitu banyak tapi lumayan banyak patahannya. Maaf ya, saya nggak bisa nimbang soalnya saya nggak ada timbangan kayak gitu. Dan ya, jadi intinya beras ketan ini kualitasnya cukup bagus, hanya saja banyak patahannya sih kayak gitu. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya itu ada ini, daun pandan. Daun pandannya ini udah aku bersihin dulu ya, soalnya kotor banget kalau nggak dibersihin kayak gitu. Nah, secara subjektif, dari segi warnanya ini bagus ya. Warna kalau buat aromatik itu bagusnya yang daun pandannya yang udah tua. Kalau yang buat perisa, buat rasa itu biasanya pakai daun pandan yang masih muda. Nah, ini karena buat aromatik jadi pilihnya yang daun pandannya yang udah agak tua dan warnanya ini yang gelap cerah kayak gini. Terus tapi ada beberapa beberapa lembar daun itu yang udah nggak bagus, kayak warnanya udah coklat kayak gini, kelihatan nggak ya? Nah, udah coklat agak kering gini, terus itu kebelah gitu dianya ya. Ini kurang bagus kalau yang ini, tapi yang lainnya itu udah cukup bagus ya tuh. Dan teksturnya ini, nah ini nih ini contoh yang masih muda. Nah, ini yang biasanya buat dijadiin rasa. Wanginya nggak sekuat sama yang udah tua
kayak gitu ya. Itu dari aroma. Terus kalau dari teksturnya ini kaku ya, tapi elastis juga, tapi kaku gitu tuh, kaku. Kalau yang ini lentur dan teksturnya juga lebih lunak tuh, lebih lunak kalau yang masih muda. Dan oh iya, kalau rasa daun pandan kayaknya kalau dimakan gini doang nggak ada rasanya deh. Ih, gurih, ada gurih-gurihnya, tapi ada pahitnya juga. Itu dari segi rasa. Terus oh ya, dari aromanya harum segar gitu ya. Kalau daun pandan yang masih bagus, nggak ada aroma busuk-busuk bau-bau gitu, aroma pandan seger. Dan kalau secara objektif dari daun pandan ini itu ada benda asing ya, kayak ini aku kurang bersih nyucinya. Di sela-sela daun bagian bawahnya ini tuh ada tanahnya, itu benda asingnya, tapi masih bisa ditangani dengan cara dicuci di air mengalir, dibilas di air mengalir sambil digosok-gosok biar kotorannya turun. Dan kerusakan, kalau dari kerusakan bahannya ini bagus sih, daun pandannya ini sedikit ada beberapa lembar kerusakan, ada 2 lembar, tapi kalau yang ini udah rusak banget, kayak dari ujung ke ujung itu warnanya begini ya, nggak mulus, ada kuning-kuningnya juga, warnanya wanginya juga kurang keluar gitu dibandingkan yang lain. Nah, dibandingkan dengan yang ini. Nah, kalau yang ini walaupun kayak begini, tapi masih bisa dipotong. Bisa dipotong, kita pakai bagian atasnya. Kita buang bagian jeleknya. Dan manfaat dari daun pandan ini itu, daun pandan biasanya dipakai buat aromatik makanan, kayak bikin kue lupis atau bikin kue bolu, itu wanginya atau biasanya perisa-perisa rasa-rasa pandan. Atau juga bisa jadi buat garnish, kayak bikin garnishnya jadi daun dilipat terus digunting kayak gitu, itu bisa jadi garnish. Dan daun pandan juga manfaatnya kalau di dunia pangan itu jadi pewarna makanan. Itu mutu daun pandan. Kesimpulannya, untuk daun pandan ini kualitasnya cukup baik ya, hanya saja ada beberapa yang kurang bagus tadi, beberapa lembar, tapi so far sejauh ini cukup baik kualitasnya, masih segar juga. Bahan selanjutnya itu adalah kelapa parut. Nah, kelapa parut itu berdasarkan resep yang kita perlukan itu adalah 100 gram. Dan kalau diperhatikan secara subjektif, ini dari segi warnanya putih, bersih, teksturnya lembut, kasar, tapi masih lembut. Dan dari aromanya masih aroma kelapa segar, belum biasanya kan kalau parutan kelapa yang udah lama, udah nggak fresh, itu ada aroma asamnya kan, tapi ada aroma kecutnya, tapi ini nggak ada karena masih baru banget, masih fresh. Dan dari segi rasa ya, rasa kelapa gurih, manis, tapi dominan gurih kayak gitu. Secara objektif di sini itu nggak ada, ada ada ininya, kayak ini ada kulit kelapa yang belum yang kebawa di sini, teksturnya keras kayak gitu, tapi masih bisa disingkirin, masih bisa ditangani, nggak banyak, kayak cuma beberapa doang tuh. Ya gitu. Dan manfaat dari
kelapa parut ini, nah ini dia. Nah, manfaat dari kelapa parut ini itu biasanya ya, kalau di makanan jadi topping atau itu jadi topping di kue lupis ini, dan sebagai rasa gurih. Jadi tuh kalau makan kue lupis ada kelapanya jadi gurih. Nah ini bahan asingnya nih, kayak kulit, nggak kelihatan ya, kulit kelapanya ke bawah, teksturnya keras, kalau digigit kan kurang nyaman ya di mulut gitu. Terus kesimpulan kualitas dari kelapa parut 100 gram ini cukup, bukan cukup lah, baik sih, kualitasnya baik. Karena masih fresh, baru karena ini tuh diparut dari pasarnya langsung kayak gitu. Jadi kualitas dari parutan kelapa ini baik, bagus. Nah, untuk bahan selanjutnya itu adalah gula merah. Nah, berdasarkan resep itu gula merah yang diperlukan dalam membuat kue lupis ini adalah 100 gram. Nah, dalam 100 gram gula merah itu di sini kurang dari 100 gram, karena 100 gramnya itu udah dipakai buat kue lupis. Nah, sekali pas bikin kue lupis, kalian saya cek secara objektif kan, apakah ada benda asing atau tidak, karena kalau dalam bentuk padatan gini itu tidak terlihat apakah ada benda asingnya atau tidak. Nah, tapi kalau dari segi aroma, secara subjektif, aromanya harum manis gula merah, dan rasanya juga manis, ada gurih-gurihnya, manis gurih. Dan dari segi tekstur enak, dan dari segi teksturnya ini keras tapi lunak. Kenapa keras tapi lunak? Karena gampang karena gampang dipatahin tuh, karena gampang patah. Kayak gini masih bisa dipotek lagi, walaupun padat tapi lunak, empuk gitu. Dan kalau dimakan itu teksturnya gampang meleleh dan agak pasir-pasir gitu, tapi nggak berpasir ya. Nah, untuk dilihat secara objektif, nah gula merah ini saya larutkan dulu di dalam air. Kemudian saya saring. Nah, cuma saya lupa, mohon maaf, saya lupa dokumentasi. Di dalam saringan-saringan itu ada sedikit pasir-pasir atau hitam-hitam benda asing gitu. Terus hitam-hitam benda asing. Nah, tapi bisa ditangani dengan cara disaring. Gula merah kalau di makanan sebagai pemberi rasa manis, terus juga sebagai memberi aroma, dan juga biasanya gula merah itu juga bermanfaat karena mengandung antioksidan dan juga mineral. Jadi itu dia penjelasan terkait mutu bahan pangan yang saya gunakan dalam membuat kue lupis ketan. Mohon maaf kurang lebihnya, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.